mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang. Misteri Mak Rompang. Misteri Mak Rompang. Cepat kemari, Wulan. Mak Rompang. Kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. Bahaya, kita dalam bahaya. Sina, cepat tinggalkan tempat ini. Tunggu Kamira, aku mau menutup warung dulu. Jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Hei, menjauh. Tuk Tunggal bilang menjauh. Takut itu berapa panas. Tuk Tunggal ada di mana, Wira? Tuk Tunggal berada di dalam kabut. Hei, menyingkir semua. Menyingkir keluar dari desa. Kang Batara bicara sungguh-sungguh. Iya, karena saya mencintaimu, Wulandari. Mak Rompang diselingi pula tawa ria penuh canda serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku-pilu kehidupan dari dua insan manusia. Awas di belakangmu, Wulandari. Celaka, Wulandari dibawa lari Mak Rompang. Dia. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Tangis bayi dari arah kuburan itu. Kasihan. Pasti ada bayi yang ditinggalkan ibunya di kuburan itu. Ikutilah episode ke-17. Tangis bayi di dalam kubur. Di dalam kubur. Di dalam kubur. Naskah karya Asmadi Syafar. Teknik dan montase Indra Mahendra. Dengan sutradara Denny Denhas. Seri yang Anda ke-7 sekarang ini masih mendengarkan didukung Sandiwara para Radio di channel Yvonne Memori Rose sebagai 80. Wulandari, Ashari sebagai Aki Japa Ardana, Mogan sebagai Ki Daksa, Ana Sambayon sebagai Mak Rompang, Ajeng Wahyu sebagai Anindya, dan pembawa cerita Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan bahwa Wulandari dan Aki Japa Ardana sangat terkejut ketika melihat Aki Lumut telah berubah menjadi seekor belut putih raksasa. Dan ketika laki-laki tua itu selesai bercerita tentang Mak Rompang, ternyata laki-laki tua itu bukanlah manusia biasa, tapi seekor belut putih yang menjelma. Wulandari dan Aki Japa Ardana cepat keluar dari lorong yang ditunjuk oleh Aki Lumut. Ternyata Aki Lumut itu bukan manusia biasa seperti kita, Ki Japa. Betul, Wulan. Dia adalah seekor belut raksasa. Pantas waktu pertama aku melihat tempat dia untuk bertapa, bukanlah seperti kita biasa. Tempat duduknya terdapat lekukan seperti tempat seekor ular besar melingkar. Berarti dia bertapa di sana sudah sangat lama. Sehingga batu itu menjadi legok mengikuti bentuk tubuhnya. Betul, Ki. Wulan. Cepat sedikit, Aki Japa.
nanti kita tertinggal oleh Marompang. Kenapa harus kau lakukan juga niatmu itu menghadapi Mak Rompang, Wulan? Bukankah nanti akan terjadi seperti kejadian di tempat terbunuhnya Hayati? Kau terluka, sedangkan Hayati tidak bisa kau selamatkan. Kali ini tidak akan terulang lagi hal semacam itu, Aki Japa. Apalagi Mak Rompang masih dalam bentuk bayi, mudah untuk menghancurkannya. Percuma, Wulan. Kita sedang mundur hidup di zaman Mak Rompang. Sementara apa yang terjadi di zaman Mak Rompang ini sudah berlalu. Tidak akan mungkin kita bisa merubahnya lagi. Aku ingin melakukannya, Aki Japa. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi. Sedangkan kejadian yang kita alami sekarang ini sudah ditentukan oleh takdir. Sudah berlangsung lama, Wulan. Semoga saja Yang Maha Kuasa mengizinkan aku untuk melakukan sesuatu, Aki Japa. Ayo, Aki Japa. Kereta kuda itu sudah semakin jauh. Nanti kita terlambat. Baiklah. Kita sudah hampir sampai di dekat air terjun, Ki Japa. Ternyata ada jalan menuju air terjun. Ya, semoga saja ada. Kilomo tidak mungkin menipu kita, Wulandari. Aku yakin. Tapi aku yang tidak yakin. Karena kita datang tadi tidak melewati lorong ini. Kita datang melalui semedi yang tekun bersama Aki Lumut. Iya, semoga saja kita tidak tersesat di lorong ini. Kita sudah akan sampai di dekat air terjun, Ki. Kita tidak tersesat. Iya. Nah, betul kan? Kita sudah sampai di tepi air terjun. Betul, Wulan. Sayang hari malam. Kalau tidak, kita akan tahu dari sebelah mana lorong itu. Sehingga sewaktu-waktu kita akan bisa kembali lagi ke tempat Aki Lumut. Lorong tadi tiba-tiba saja tidak ada, Ki. Tidak ada? Iya. Yang ada hanya dinding batu cadas yang sangat keras. Tapi aneh. Kita tidak berada di balik air terjun itu. Tapi kita berada di tempat kita pertama kali bertemu dengan Aki Lumut. Lihat, Aki Japa. Lihat, ada kereta kuda keluar dari balik air terjun itu. Iya. Kereta kuda itu pasti sebuah kereta kencana. Apalagi terkena sinar bulan seperti ini. Tapi kenapa hampir seluruh kereta itu berwarna hitam? Entahlah. Wulan, bentuk kereta kuda itu mengerikan. Kereta kuda itu menuju kemari, Aki Japa. Aku akan hadang. Wulan, hati-hati. Tampaknya kusir kereta itu menyeramkan. Tenang saja, Ki. Aku tidak akan apa-apa. Hei, kenapa kau halangi jalan kereta kuda ini, Aku akan menyingkir dari sini. Bila bayi di dalam kereta kuda itu kau serahkan padaku. Siapa bilang kereta kuda ini membawa bayi? Jangan banyak bicara kau. Ayo, serahkan bayi di dalam kereta kuda itu. Aku rupanya yang kau maksud, jahanam. Kau bukan berwujud bayi? Kau mau bagaimana, perempuan busuk? Bukankah kau masih bayi, Mak Rompang? Kau selalu mengganggu perjalananku, perempuan busuk. Dulu juga ketika aku akan menghancurkan Hayati, kau juga yang menghadangku. Kini kau juga yang menghadangku. Aku ingin menghukummu, Rompang. Kepandaianmu belum seberapa, tapi lagakmu sudah seperti pendekar hebat. Nah, pergilah kau ke duniamu kembali. Ulan, bangun. Kenapa aku sampai di sini? Aku membangunkanmu karena kau sudah melakukan tapa brata selama 40 hari. Bahkan di hari terakhir ini, kau terguling dari tempat semedimu. Kalau begitu, Aki Japa juga mengalami hal sama dengan aku. Ayo, kita lihat Ramandamu. Aku sudah ada di sini, Wulandari. Ramanda? Ramanda sehat? Ramanda baik-baik saja? Berkat doamu, Anindya. Oh ya, mana adikmu? Rahayu sudah tidur, Ramanda. Pengalaman yang menakjubkan. Bagaimana menakjubnya, Ramanda? Sulit diceritakan dalam waktu yang singkat. Apakah kau tadi jatuh terguling dari semedimu, Wulan? Iya, Ki. Apakah Ki Japa juga begitu? Sama. Bahkan aku pikir tadi kita akan tewas di tangan si Rompang itu. Tapi ternyata kita kembali ke alam kita lagi. Tapi aku kecewa, Ki. Karena aku tidak dapat menghalangi Rompang berbuat jahat. Sulit, Wulan. Hal itu adalah tidak mungkin. Karena itu sudah terjadi 250 tahun yang lalu. Bahkan baru saja dia menghantam kita dengan ilmunya. Sehingga kita kembali ke alam kita.
Bukankah dia lawan yang sulit dihadapi, Wulan? Sulit memang menghadapinya. Tapi aku masih penasaran, Ki Japa. Lupakanlah, Wulan. Yang penting kita sudah tahu siapa dan bagaimana Mak Rompang itu. Apakah dia punya ilmu yang sangat hebat, Ramanda? Ya, benar Anindya. Dia itu sangat hebat. Ilmunya aneh. Dan belum pernah aku melihat ilmu yang sehebat itu sebelumnya, anakku. Ilmu orang-orang di bawah tanah. Ilmu yang tidak begitu mengagumkan bila dibanding dengan ilmu orang-orang atas angin. Apa yang kau pikirkan, Anindya? Tidak apa-apa. Kalau begitu, marilah kita mengucapkan syukur kepada Yang Maha Kuasa. Karena kita sudah diberikan keselamatan di dalam perjalanan kita. Di dalam penjelajahan semedi kita, Wulan. Itu burung-burung gagak. Pasti burung-burung itu sedang pulang ke sarangnya. Kenapa kau pandangi terus burung-burung gagak itu, Wulandari? Aku teringat pada perjalanan di dalam semediku. Aku teringat pada burung-burung gagak siluman piaraan Marompang. Bahkan aku teringat Tegalsari dulu. Ribuan burung gagak menyerang desa itu. Bahkan banyak penduduk desa mati diserang mereka. Jadi pernah Tegalsari diserang oleh burung-burung siluman itu? Pernah? Mungkin waktu kejadian itu kau masih berada di negeri atas angin. Iya, pasti aku masih berada di sana. Burung-burung itu menyambarku. Aneh burung-burung ini. Tenang dulu, tenang. Ada apa, Wulan? Hari sudah mulai senja. Kenapa? Kalau hari sudah senja, berarti burung-burung itu tidak bisa melihat jalan pulang. Itu sebabnya mereka terbang dan menyambar-nyambar di dekat kita. Tunggu dulu, Wulan. Aku melihat sesuatu yang aneh pada burung gagak ini. Apa yang kau lihat? Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Ini adalah burung-burung gagak Marompang. Bukan burung gagak Marompang. Kau perhatikan burung gagak yang satu itu. Burung itu paling besar dan paling beringas di antara burung yang lain. Rupanya belum puas juga. Dia mengikuti dan menghancurkan aku. Akan aku hadapi dia. Kenapa kau berdiri dengan memasang kuda-kuda seperti itu? Burung gagak yang satu itu adalah dia, Wulan. Dia siapa? Tenanglah dulu. Nanti aku ceritakan setelah aku hadapi dia. Anindya, dia melukai pundakmu. Iya, dia melukai pundakku. Burung itu pasti burung siluman. Aku tidak boleh diam saja. Jangan, Wulan. Biar aku yang menghadapi burung itu. Burung itu sudah terbang jauh, Anindya. Dia bukan terbang jauh, Wulan, tapi dia mengajakku bertarung di sana. Kau tahu maksud burung itu? Iya, karena yang tampak olehku bukanlah seekor burung, tapi seperti wujud manusia. Kembali lagi kau aneh. Akan kuladeni dia. Aku ingin melihat apakah betul apa yang dikatakan Anindya itu. Kemana dia? Anindya! Celaka, Anindya tidak ada. Apakah Anindya hilang? Ataukah dia dapat dikalahkan? Lalu dibawa oleh burung gagak siluman itu. Hari sudah mulai senja. Bahkan sebentar lagi akan malam. Pasti aku tidak bisa menemukan Anindya di tengah hutan pada malam hari nanti. Apa, Wulandari? Aki Japa, Anindya, Ki. Kenapa Anindya? Dia berlari mengejar seekor burung gagak siluman. Kemana larinya? Kemari, Aki Japa. Tapi sesampai aku di sini, Anindya tidak ada. Anindya! Gusti, anakku. Tolonglah anakku, Gusti. Aku tidak mau kehilangan anak itu. Anindya! Gusti, apakah aku harus berpisah lagi dengannya? Aki Japa, Anindya tadi bermain bersamaku di sini. Biarlah aku cari. Jangan, Wulan. Jangan. Burung itu pasti bukan burung sembarangan. Burung siluman Mak Rompang. Akan aku hadapi siluman itu. Asal Anindya bisa selamat. Wulandari, jangan pergi. Berbahaya, Wulan. Aku tidak mau melihat Aki Japa kehilangan Anindya lagi. Sudah cukup penderitaan laki-laki tua itu. Wulandari terus berlari di lereng Gunung Dempo. Gadis cantik itu tidak peduli lagi pada kegelapan malam. Di dalam pikirannya hanya satu. Dia harus menemukan Anindya, walau dia harus mempertaruhkan nyawanya sekalipun. Sehingga Wulandari bertambah kencang larinya. Dia berlari di antara pohon-pohon. Namun gadis itu tidak terbentur pada batang-batang pohon dan tidak tersandung pada akar pohon. Karena Wulandari berlari bukan lagi memakai matanya di dalam gelap malam. Akan tetapi dia memakai nalurinya. Sehingga tubuh gadis itu masih bergerak gesit menuruni lembah dan lereng yang terjal. Sementara itu, Anindya tidak pergi jauh. Dia masih berada di sekitar tempat Aki Japa Ardana berdiri. Hanya gadis itu sudah tidak tampak karena sedang diselimuti oleh ilmu siluman yang dihadapinya. Kini Anindya sudah mengatur langkah
Sementara lawan di hadapannya berdiri gagah bertolak pinggang. Dan lawannya itu tidak lain adalah Raki Tanding yang masih mencoba mencarinya ke bumi ini. Perkelahian Anindya tidak bisa dilihat oleh Wulandari, sehingga Wulandari merasa cemas. Wulandari menganggap bahwa Anindya hilang. Wulandari pergi mencarinya ke bawah gunung. Walaupun tindakan Wulandari itu sudah dilarang oleh ayah Anindya yang bernama Aki Java Ardana. Kenapa kau tutupi seluruh daerah ini dengan sayapmu itu, hai burung siluman? Supaya orang yang berdiri di sana tidak melihatmu. Begitu maksudmu. Baik, aku akan ikuti apa maumu. Tapi kini tampakkan wujudmu, supaya aku jelas melihat bentukmu. Sebenarnya kau sudah tahu siapa aku. Kalau kau tidak mau menampakkan wujudmu yang sebenarnya padaku, Raki Tanding, maka kau aku anggap pengecut. Baik, aku akan ubah wujudku. Nah, ini aku. Betul dugaanku, bukan? Dan sekarang kau mau apa? Aku akan membawamu kembali ke negeri di balik awan Rana Dewi. Jangan panggil aku dengan nama itu lagi. Nama itu merupakan kenangan buruk bagiku. Baik, Anindya. Mari kita pulang. Sebelum kau aku paksa pergi dari tempat ini. Bukankah dulu aku sudah menolak ajakanmu ini, Raki Tanding? Bahkan aku menolak dengan segala kemampuanku. Sehingga kau gagal membawaku kembali ke tempatmu itu. Kali ini kau tidak akan bisa lagi menolak ajakanku, Anindya. Karena pundakmu sudah terluka. Kau baru bisa membawaku ke tempatmu bila aku sudah menjadi mayat. Menyesal aku mengajarkan segala kepandaian orang-orang atas angin padamu. Kalau akhirnya pembalasanmu seperti ini padaku. Aku terpaksa berbuat seperti ini karena kau bermaksud jahat padaku, Raki Tanding. Kali ini kau tidak akan bisa lolos, Anindya. Akhirnya Anindya terlibat kembali dalam sebuah perkelahian dengan Raki Tanding. Makhluk yang dulu pernah disanjungnya, makhluk yang dulu pernah dihormatinya, karena dia diperlakukan sebagai adik sendiri. Akan tetapi di balik itu, Raki Tanding bermaksud untuk menjadikan Anindya sebagai tumbal kerajaannya. Namun sayang, Anindya masih bernasib baik. Anindya ditolong oleh Dayang Pengasuh yang selama ini menyayanginya, sehingga Anindya lolos dari bahaya maut. Dan kini Raki Tanding tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, sehingga dia menyerang bagaikan kilat. Namun Anindya cukup tangguh menghadapi Raki Tanding. Terjadilah perkelahian yang seru. Jurus-jurus Raki Tanding sangat berbahaya. Anindya tampak mulai terdesak. Bahkan luka di pundak Anindya semakin melebar. Darahnya semakin banyak mengucur, sehingga sangat mengganggu gerakan garis itu. Tetapi Anindya tidak mau menyerah begitu saja. Dia tetap mengadakan perlawanan yang hebat. Walaupun dia tahu bahwa Raki Tanding kali ini tidak lagi main-main, karena Raki Tanding sudah melakukan tapa brata untuk menghadapinya. Maka ketika kedua tangan mereka beradu, sedikit demi sedikit kekuatan Anindya tersedot oleh Raki Tanding. Anindya merasa letih luar biasa. Kini kau tidak akan aku lepaskan, Anindya. Kau akan aku bawa ke negeriku. Kita akan pulang ke kerajaan Purwaka, Anindya. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Lebih baik aku mati daripada harus kembali ke sana. Sebentar lagi kau akan aku bawa, Anindya. Karena tenagamu sudah tersedot olehku. Apalagi yang akan kau andalkan terhadap Anindya? Kembalilah kau ke sarangmu, hai burung siluman. Kau panah aku. Tubuh saya letih sekali. Bangunlah, Rana Dewi. Siapakah Kisana? Kau lupa padaku? Terima kasih. Kisana telah menolong saya. Kau rupanya memang lupa padaku, Rana Dewi. Atau kau tidak mau kenal lagi padaku? Siapa Kisana? Dari mana Kisana tahu saya dulu bernama Rana Dewi? Rana Dewi ini bicara sungguh-sungguh. Aku melihat dari sorot matanya bahwa dia tidak bohong. Berarti dia memang tidak mengenal aku. Atau apakah karena malam hari? Tapi tidak mungkin. Aku membawa obor. Dia bisa melihat wajahku dengan jelas. Bicaralah Kisana, supaya semuanya jelas oleh saya. Kalau begitu, aku juga tidak perlu berterus terang pada dia, supaya hal-hal yang lalu bisa habis sampai di sini. Kenapa Kisanak tidak mau bicara? Apakah Kisanak menyesal menolong saya? Saya hanya seorang prajurit Singasari yang kebetulan lewat di tempat ini. Lalu saya memanah burung gagak tadi sampai mati, karena burung itu telah menyerangmu.
Terima kasih, prajurit. Ini kan bangkai burung tadi? Iya. Laki-laki ini tidak tahu kalau rakit tanding yang berada di dalam tubuh burung ini sudah pergi. Anindya. Ramanda. Siapakah pemuda ini? Apakah dia yang membawamu lari tadi? Bukan, Ramanda. Pemuda ini telah menolong saya dari serangan burung gagak. Terima kasih, Nak. Kau telah menyelamatkan jiwa anakku. Mampirlah ke tempat kami. Terima kasih, Ki. Aku tidak bisa mampir karena aku harus pergi. Sayang sekali. Lain kali, kalau aku punya waktu yang banyak, aku akan mampir kemari. Panggil saya Anindya. Anindya, aku permisi dulu. Terima kasih, Kakak. Betul dia yang menyelamatkanmu, Anindya. Betul, Ramanda. Pemuda itu gagah dan baik hati. Siapakah dia sebenarnya? Dia itu seorang prajurit Singasari. Betulkah begitu? Betul, Ramanda. Kenapa Ramanda bertanya begitu? Biasanya prajurit-prajurit Singasari itu ganas dan beringas terhadap orang-orang Dharmasraya. Tetapi dia itu tidak, bahkan sangat sopan. Pemuda itu memang gagah dan sopan. Tapi aku tidak tahu apakah betul orang-orang Singasari bersikap ganas. Ramanda, apa Wulandari belum kembali? Belum, anakku. Kasihan sekali gadis itu. Dia membelamu mati-matian. Perlahan-lahan kedua bapak dan anak itu melangkahkan kaki mereka menuju ke tempat pertapaan. Setelah keduanya menunggu lama, namun Wulandari tidak juga muncul. Sementara orang yang ditunggu sudah berlari jauh meninggalkan lereng Gunung Dempo. Wulandari masih mengikuti suara burung gagak yang terbang di atas kepalanya. Dan Wulandari yakin bahwa burung-burung gagak itu adalah burung gagak siluman Mak Rompang yang mencoba membawa lari Anindya. Ketika hari sudah pagi, ketika matahari sudah terbit di sebelah timur, barulah Wulandari menghentikan larinya. Dia tampak keletihan, sedangkan burung-burung gagak yang dikejarnya sudah tidak ada lagi. Baru terasa badanku letih setelah semalaman aku mengejar burung gagak itu. Tapi hasilnya sia-sia. Burung-burung gagak itu sudah tidak ada. Sementara Anindya juga tidak ada. Tapi aku tidak akan kembali ke pertapaan Akit Japa Ardana sebelum Anindya aku temukan. Kalau aku kembali ke sana tanpa Anindya, maka sama saja kau membunuh Akit Japa. Karena laki-laki itu pasti mati perlahan-lahan. Karena anaknya yang baru saja kembali ke dalam kehidupannya, kini hilang lagi dari hadapannya. Tapi, apa iya Anindya tidak menyelamatkan diri? Anindya mempunyai ilmu yang jauh lebih hebat dari aku. Atau, apakah karena pundak Anindya terluka, sehingga dia tidak bisa memberikan perlawanan yang sungguh-sungguh? Aku harus meneruskan perjalananku mencari Anindya. Rasanya di ujung jalan ini ada warung. Tiba-tiba perutku menjadi lapar. Aku memang harus masuk warung itu. Aku sudah tidak bisa menahan lapar. Orang-orang di dalam warung itu memandang aneh padaku. Apakah ada yang aneh pada diriku? Mau apa, Nyai? Ya. Kenapa semua mata memandangku? Ini pesananmu, Nyai. Terima kasih. Nyai mau minum apa? Air dingin saja. Pasti mereka mentertawakan aku. Kalau masih muda, jangan jadi petapa. Bukankah petapa itu tahan lapar? Pasti Kisanak mentertawakan aku. Karena baru kali ini aku melihat seorang petapa turun gunung karena lapar. Lalu masuk warung dan makan dengan lahap. Oh iya, baju yang aku pakai masih baju petapa. Pantas mereka mentertawakan aku. Sudahlah, Nyai. Makan saja dulu. Setelah itu pulang ke rumahku. Apa maksudmu? Sayang kan, Nyai. Yang masih muda dan cantik ini sudah jadi petapa. Lebih baik jadi istriku. Bukankah begitu, kawan-kawan? Sialan, aku masuk warung yang penuh dengan laki-laki hidung belang. Tapi aku tidak peduli. Lebih baik aku teruskan makanku. Wulandari meneruskan makannya. Dia tidak mempedulikan ocehan kurang ajar laki-laki di sekitarnya. Bahkan ketika Wulandari telah menyelesaikan makannya, ocehan-ocehan Anda kotor sekarang masih didengarnya. mendengarkan Lalu Sandiwara ketika Radio Wulandari di akan channel membayar Memori makanan, 80. ketika obrolan mereka sampai kepada masalah seorang perempuan tua yang lumpuh kakinya, barulah Wulandari terkesima. Kisanak bilang apa tadi? Kawan-kawan, lihat. Dia bicara dekat sekali denganku. Bukankah berarti dia ini sudah jatuh cinta padaku? Sejak tadi kau mengoceh tidak karuan. Tapi bagiku tidak apa-apa. Asal kau ceritakan tentang seorang perempuan lumpuh yang makan di warung ini 2 hari yang lalu.
Karena aku tadi hanya bilang, jangan sampai kau menjadi tua dan lumpuh kedua kakimu. Seperti perempuan tua yang makan 2 hari yang lalu di sini. Lebih baik kau menjadi istriku. Sekali lagi kau mengoceh seperti tadi, maka akan aku copot lidahmu itu. Berani kau menampar aku? Kan aku sudah bilang bahwa aku berani mencopot lidahmu. Ayo, kerja. Masa takut sama perempuan lemah? Ayo cepat. Kau telah menghina aku di depan kawan-kawanku. Karena aku tidak biasa diperlakukan seperti ini. Apa kau mau menyerangku lagi? Tidak. Ampun. Jangan aku dipukul lagi. Sekarang ceritakan apa tanda-tanda perempuan tua yang lumpuh itu. Ayo ceritakan. Ampun. Aku tidak mengganggu perempuan tua itu. Sungguh. Aku bukan menanyakan itu padamu. Aku hanya bertanya. Apa tanda-tanda perempuan tua itu selain kedua kakinya lumpuh? Baik. 2 hari yang lalu ada seorang perempuan tua yang makan di sini. Kedua kakinya lumpuh, sedangkan tangan kirinya buntung. Nyi Guru, betul kata-katamu itu? Betul, Nyai. Aku tidak bohong. Kalau tidak percaya, tanya saja pada pemilik warung ini. Aku percaya. Berapa kepeng yang kau makan tadi ke sana? Tidak usah bayar, Nyai. Aku rela. Terima kasih. Aku juga tidak membawa uang sekepeng pun. Kemana perempuan lumpuh itu? Maaf, Nyai. Kalau tidak salah, ke sana arah jalannya. Terima kasih. Wulandari akhirnya bergegas keluar dari warung. Dia yakin yang dikatakan oleh laki-laki di dalam warung tadi adalah Nyi Sepi. Kini di dalam diri Wulandari sudah terasa darah mengalir hangat. Dia merasa ada kehidupan baru di dalam dirinya. Karena guru yang disayanginya ternyata masih hidup. Wulandari mempercepat langkahnya ke arah jalan yang ditunjukkan oleh laki-laki tadi. Wajah prajurit Singasari itu selalu terbayang di pelupuk mataku. Walaupun aku sudah berusaha melupakannya, tapi tambah dilupakan, semakin tambah nyata bayangan wajahnya di hadapanku. Apakah ini yang disebut jatuh cinta? Aku yakin, aku telah jatuh cinta pada prajurit Singasari yang tampan dan baik hati itu. Untuk mendapatkan seorang kekasih, aku harus tinggal di Tegalsari atau di desa yang lain. Tidak tinggal di lereng gunung yang sepi seperti ini. Begitu kata Wulandari. Tapi ternyata, tanpa pindah ke Tegalsari pun, aku sudah jatuh cinta pada penolongku kemarin malam. Tapi apakah dia juga mencintaiku? Semoga saja dia juga mencintaiku. Ya, semoga saja dia juga sedang memikirkan diriku malam ini. Kenapa wajahnya selalu terbayang di pelupuk mataku? Kakak Anindya? Kau Rahayu? Kakak melamun ya? Apa yang kakak lamunkan? Kakak tidak melamun, adikku. Kakak sedang memikirkan nasib Wulandari. Ya, kakak Wulan memang pergi mencari kakak. Tapi percayalah, Kak Wulan tidak akan mendapat bahaya, Kak. Dari mana kau tahu, Rahayu? Ramana bilang begitu padaku. Apalagi Kak Wulan sudah menjadi seorang petapa. Semoga dia selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa, Kak. Ya, semoga saja begitu, Ayu. Kau tidak tahu, adikku, bahwa yang aku pikirkan bukanlah Wulandari, tapi pemuda yang mengaku prajurit Singasari. Wajahnya selalu menggangguku sejak kemarin malam. Kalian belum tidur juga? Belum, Ramanda. Kau kenapa murung, Anindya? Apakah luka di pundakmu itu bertambah sakit? Luka ini sudah agak sembuh, Ramanda. Lalu kenapa kau selalu murung sejak kemarin? Apakah karena Wulandari belum kembali? Iya, Ramanda. Kasihan dia. Ya, semoga dia selamat. Ramanda yakin dia akan kembali kemari karena dia sudah menetapkan diri sebagai petapa. Ya, semoga prajurit Singasari itu juga mengingat diriku. Bukankah itu Parta? Apa yang dilakukannya di kuburan itu? Kuburan siapa itu? Apa yang digalinya di atas kuburan? Apakah? Tidak mungkin. Sekarang Parta meninggalkan kuburan itu. Burung-burung gagak mak rompang. Parta sudah masuk ke dalam cengkraman mak rompang. Dan kemana istrinya Ati? Nyi Sepi yang sedang dicari oleh muridnya Wulandari masih duduk diam di balik batu besar di dekat kuburan. Bahkan ketika malam tiba pun, Nyi Sepi masih duduk di sana. Dia berkeyakinan
bahwa malam itu pasti dia melihat Parta kembali lagi ke kuburan itu. Dan ketika malam telah larut, ketika burung-burung gagak sudah semakin banyak berterbangan di sekitar kuburan, Nyi Sepi bertambah waspada. Nalurinya mengatakan bahwa akan terjadi sesuatu di kuburan itu. Tangis bayi. Tangis bayi dari arah kuburan itu. Oh, kasihan. Pasti ada bayi yang ditinggalkan ibunya di kuburan itu. Aku harus menolong anak manusia yang tidak berdosa itu. Aku harus menolongnya. Siapa? Bangsat. Kapan si Parta ini kemari? Tiba-tiba saja dia ada di dekat kuburan ini. Siapa? Ayo keluar dari semak-semak itu. Kalau tidak mau keluar, akan aku tebas dengan golok ini. Ayo keluar. Aku ladeni laki-laki itu. Maka aku tidak akan bisa tahu apa kerjanya di kuburan ini. Lebih baik aku menjauh. Hei, jangan lari kau. Hei. Kalau aku mau, aku sudah bisa menghajar laki-laki ini. Tetapi percuma, aku tidak akan mendapatkan apa-apa. Sebaiknya aku diam saja. Hei, keluar dari persembunyianmu. Ayo keluar. Kau tidak akan mendapatkan aku bersembunyi di sini, Parta. Walau sampai kapanpun kau mencariku. Kurang ajar. Manusia apa setan yang melompat kemari tadi? Gagal rencanaku. Gagal. Aku tidak boleh melanjutkannya. Apa maksud laki-laki itu? Apa yang dia maksud dengan gagal? Kenapa dia pergi meninggalkan kuburan ini? Kuburan ini sepi. Tidak terdengar lagi tangis bayi di sekitar kuburan ini. Akhirnya aku tidak menemukan apa-apa. Sudah 1 minggu aku berjalan. Akhirnya aku sampai di Telaga Sore. Pasti Nyi Guru kemari. Nyi Guru! Nyi Guru! Sepi. Telaga Sore ini sunyi. Atau mungkinkah Nyi Guru sedang berbaring di dalam? Tapi kenapa halaman gubuk ini kotor sekali? Tidak pernah disapu, tidak pernah dibersihkan. Sedangkan kembang-kembang yang aku tanam sudah tidak terurus. Kembang-kembang ini tumbuh dengan liar. Nyi Guru! Gubuk ini sudah lama tidak dihuni. Semuanya kotor dan berdebu. Berarti Nyi Guru tidak di sini. Berarti Nyi Guru pergi meninggalkan padepokan Telaga Sore ini. Nyi Guru, ternyata lama sekali aku meninggalkan Nyi Guru. Sehingga tempat ini menjadi kotor. Dan Nyi Guru tidak tahu pergi kemana. Maafkan aku, Nyi Guru. Ternyata aku bukanlah murid yang bisa Nyi Guru andalkan. Aku murid yang berdosa. Aku terlampau mabuk dengan urusanku sendiri. Tapi aku yakin Nyi Guru masih hidup. Laki-laki di warung itu tidak akan berbohong padaku. Nyi Guru, aku akan tetap mencari Nyi Guru. Peti pakaianku masih ada. Dan peti pakaian Nyi Guru juga masih ada. Bajuku masih ada. Baju petapa yang aku pakai ini bisa aku ganti dengan ini. Wulandari mengganti baju petapa yang dikenakannya dengan baju yang terdapat di dalam peti pakaiannya. Dia berganti pakaian dengan cepat, sehingga kini kembali Wulandari menjadi Wulandari yang dulu. Berpakaian ringkas, dengan rambut dikepang 2. Tidak ada lagi tanda-tanda kalau dia itu seorang petapa. Apalagi setelah dia selipkan sebilah pedang pendek di pinggangnya. Pedang pendek itu terselip di antara selendang biru yang menjadi kesukaannya. Tampaknya Wulandari akan meninggalkan dunia pertapaan. Dia akan kembali seperti dulu. Kini terbuktilah kata-kata Aki Japa Ardana bahwa Wulandari belum mantap menjadi seorang pertapa. Dia masih memikirkan dunia, tidak memikirkan untuk mensucikan diri. Maafkan aku, Aki Japa Ardana. Aku harus kembali ke duniaku. Dia bisa aku jumpai. Nyi Guru, ternyata pakaian Nyi Guru di dalam peti ini masih utuh. Berarti Nyi Guru pergi hanya dengan pakaian yang lekat di badan Nyi Guru. Kenapa Nyi Guru harus pergi? Apakah Nyi Guru mencari aku? Peti kecil tempat menyimpan kitab Dua Mustika masih ada. Semoga kitab itu ada di dalamnya.
Di dalam peti ini biasanya Nyi Guru menyimpan kitab Dua Mustika. Tidak ada. Apakah kitab itu diambil orang? Tapi tidak mungkin. Tidak ada orang yang bisa masuk ke Telaga Sore ini tanpa seizin Nyi Guru atau seizin aku. Pasti kitab Dua Mustika itu dibawa Nyi Guru. Tapi apakah kitab itu akan aman? Tidak akan hilang? Padahal Nyi Guru dulu pernah bilang padaku bahwa kitab itu tidak akan pernah pindah dari dalam peti ini karena sangat berbahaya kalau membawa-bawa kitab itu. Karena bisa jatuh ke tangan orang lain. Siapa itu? Nyi Guru kah itu? Pasti bukan Nyi Guru. Tapi aku mendengar betul suara ranting kayu diinjak orang. Aku tidak mungkin salah mendengar. Pasti ranting patah itu karena diinjak orang yang masuk ke dalam Telaga Sore ini. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Berilmu tinggi sehingga dia bisa melangkahi pagar gaib yang dipasang Nyi Guru. Nah, itu dia. Hei, tunggu! Keluar kamu! Jangan bersembunyi di balik semak-semak itu! Hiat, hiat! Hilang dia. Cepat betul hilangnya orang itu. Padahal aku jelas melihat sosok tubuhnya. Dia itu seorang perempuan. Kalau perempuan itu Nyi Guru tidak mungkin. Karena Nyi Guru tidak bisa berjalan. Kaki Nyi Guru lumpuh. Atau apakah Marompang celaka? Kalau memang dia akan berbahaya. Karena pasti dia akan mengambil kitab Dua Mustika dari dalam peti itu. Tapi bagaimana dia bisa masuk kemari? Nah, itu dia. Hiat! Hot! Hiat! Hot! Hot! Hiat! Hiat! Hot! Hiat! Hot! Hiat! Hot! Sekarang kau dapat olehku. Hiat! Hilang. Siapa yang aku kejar ini? Setankah? Atau manusiakah? Wulandari tampak letih dan kecewa bukan main. Karena baru saja dia dipermainkan oleh bayangan seorang perempuan tua yang tidak diketahui wujudnya. Kini Wulandari kembali berjalan perlahan-lahan menuju Telaga Sore yang sudah jauh ditinggalkan di belakangnya. Sesekali Wulandari masih melihat ke belakang kalau perempuan tua itu kembali tampak di matanya. Namun tidak ada tanda-tanda perempuan tua itu akan kelihatan. Yang terlihat hanya hutan belantara. Sementara di tempat lain di kerajaan Purwaka, Rakit Tanding baru saja memasuki pintu gerbang kerajaan. Dia berjalan terseok-seok karena Rakit Tanding sangat letih. Dia memegangi terus perutnya karena bekas luka terkena panah Batara masih menganga. Dan ketika Raja Siluman itu memasuki pintu gerbang istana, semua penghuni menghaturkan sembah. Akan tetapi Rakit Tanding tidak mempedulikan penghormatan itu. Dia terus berjalan ke Keputren, tempat Rana Dewi dulu tinggal. Dayang Pengasuh melihat langkah rajanya tertatih-tatih. Dengan cepat, Dayang Pengasuh Rana Dewi menghaturkan sembah. Dan setelah Rakit Tanding menunjuk lukanya, maka dengan cepat pula Dayang Pengasuh yang ahli tentang obat-obatan itu memohon kepada Rakit Tanding supaya tidur di atas tempat tidur agar bisa diobati. Tolong aku, Dayang. Perutku ditembus oleh anak panah. Saya sedang berusaha mengobati luka Kanjeng Gusti. Pelan-pelan, Dayang. Ini sudah pelan-pelan, Kanjeng Gusti. Bagaimana keadaan lukaku ini, Dayang? Sedang saya periksa, Kanjeng Gusti. Maaf, Kanjeng Gusti. Saya sedang membersihkan luka Kanjeng Gusti. Aduh, pelan-pelan, Dayang. Iya, maaf, Kanjeng Gusti. Di dalam luka Kanjeng Gusti masih tersisa potongan anak panah. Keluarkan potongan anak panah itu. Kalau tidak, akan membahayakan aku. Baik, Kanjeng Gusti. Ayo, Dayang. Keluarkan sisa anak panah itu dari lukaku. Baik, Kanjeng Gusti. Tapi, apakah Kanjeng Gusti bisa menahan sakitnya? Walau bagaimanapun sakitnya, aku harus tahan, Dayang. Karena anak panah itu adalah anak panah beracun. Siapakah yang melepaskan anak panah ini, Kanjeng Mimpi? Sehingga Kanjeng Gusti terluka parah seperti ini. Batara. Batara. Pasti Kanjeng Gusti sedang berusaha untuk membunuh Batara. Lebih baik aku biarkan saja luka Kanjeng Gusti ini. Karena aku tidak suka dengan niatnya untuk membunuh Batara. Cepat, Dayang. Apa yang kau tunggu lagi? Tapi bila sisa anak panah ini dicabut, maka luka ini akan sangat berbahaya, Kanjeng Gusti. Apakah tidak sebaiknya saya panggilkan tabib istana? Betulkah begitu? Betul, Kanjeng Gusti. Cepatlah, cepat. Baik, Kanjeng Gusti. Dengan cepat Dayang itu mencari tabib istana. Dan setelah bertemu, maka Dayang Pengasuh itu menyuruh tabib istana untuk mengobati Kanjeng Gusti Rakit Tanding.
tabib istana bergegas menemui Rakit Tanding. Lalu dengan rasa prihatin dia cabut patahan panah di dada Rakit Tanding. Dia obati dengan cermat luka yang masih menganga itu. Sementara Dayang pengasuh yang masih setia pada Rana Dewi memperhatikan dengan seksama. Dalam hati Dayang pengasuh itu tersirat doa agar Rakit Tanding bertambah parah sakitnya. Lebih-lebih ketika dia melihat tabib istana tidak begitu terampil mengobati luka yang diderita oleh Rakit Tanding. Sehingga dia perkirakan bahwa luka Rakit Tanding tidak akan sembuh-sembuh. Terimalah kembali potongan anak panahmu ini, Batara. Seminggu yang lalu kau telah menyimpang jauh dari induk pasukan. Apakah kau tidak sadar bahwa itu berbahaya, Batara? Aku tahu, Huti. Sebenarnya bagi pasukan Singasari tidak ada kecemasan apa-apa. Dan ketika kau tidak ditemukan di dalam induk pasukan, sehingga banyak yang memutuskan untuk tidak mencarimu. Tapi bagiku lain, kau merupakan seorang prajurit yang berbakat. Sudah beberapa kali kau menyelamatkan aku dari bahaya, sehingga aku putuskan bersama pasukanku untuk mencarimu. Terima kasih, Uti. Sebenarnya hal itu bukan aku sengaja, tapi aku tidak tahu kalau aku sudah terpisah dari induk pasukan. Ya, baiklah. Tidak usah kau pikirkan lagi. Besok pagi kita akan mengadakan penyerangan ke perbatasan kerajaan Pagaruyung. Aku perlu tahu bagaimana keadaanmu. Apakah kau siap untuk ikut dalam penyerbuan besok? Baik, aku akan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk penyerangan besok pagi. Ya, bagus. Mari kita tidur, supaya kita besok pagi punya tenaga yang penuh untuk penyerbuan itu. Iya. Kejadian aneh. Apa ini? Potongan kayu ini terdapat lambang kerajaan Singasari. Oh, ini potongan anak panah yang aku lepaskan pada burung gagak yang menyerang Rana Dewi. Aneh, kenapa potongan anak panah ini jatuh di hadapanku? Bukankah kejadiannya sudah seminggu yang lalu? Apakah burung gagak yang aku panah itu terbang melintas di atasku? Tapi tidak mungkin. Burung itu sudah mati terkena panahku. Oh, pertanda apa ini? Kenapa ketika itu Rana Dewi tidak kenal padaku? Dan kenapa tiba-tiba Rana Dewi mengatakan bahwa dia bernama Anindya? Pusing juga aku memikirkan teka-teki ini. Hari sudah bertambah malam. Aku harus tidur. Akhirnya Batara tertidur pulas. Setelah dia tidak bisa memecahkan teka-teki tentang Rana Dewi yang berganti nama menjadi Anindya. Tentang teka-teki patahan anak panahnya yang sudah 1 minggu terjadi. Namun di dalam mimpinya itu, Batara bertemu dengan Dayang pengasuh Rana Dewi. Dayang itu tampaknya bersikap baik terhadap Batara. Siapa kau? Apakah Kanjeng Batara lupa pada saya? Siapa ya? Saya adalah... Tunggu. Rasanya aku pernah melihatmu. Betul, Kanjeng Batara. Kau memanggil aku dengan sebutan Kanjeng. Kalau tidak salah, kau adalah Dayang pengasuh Rana Dewi, bukan? Betul sekali, Kanjeng Batara. Perlu apa kau menemuiku, Dayang? Saya menghadap Kanjeng Batara karena saya akan menyampaikan suatu obat untuk Kanjeng. Obat? Obat apa? Obat untuk menyembuhkan sakit yang Kanjeng derita. Aku tidak sakit, Dayang. Kau salah. Kanjeng Batara sedang sakit. Percayalah pada saya, Kanjeng. Aku betul-betul tidak sakit, Dayang. Kanjeng Batara sedang sakit. Kedua telapak tangan Kanjeng terkena racun. Kalau Kanjeng tidak obati, maka racun itu pasti akan menjalar ke seluruh tubuh. Mana? Telapak tanganku tidak apa-apa. Memang sekarang tidak apa-apa, Kanjeng. Tapi nanti, maka telapak tangan Kanjeng akan membiru dan terasa sakit sekali. Kau ini ada-ada saja, Dayang. Terimalah obat bubuk ini, Kanjeng Batara, untuk mengobati telapak tangan Kanjeng yang terkena racun itu. Kalau aku tidak terima obat pemberiannya ini, nanti dia tersinggung. Lebih baik aku terima saja, supaya Dayang ini merasa puas, walau obat ini tidak ada gunanya bagiku. Terimalah obat bubuk ini, Kanjeng Batara. Baik, aku terima obatmu ini. Saya permisi, Kanjeng. Saya sangat gembira sudah bisa menolong Kanjeng. Tunggu dulu. Apakah ada yang akan Kanjeng batarakan pada saya? Aku ini terkena racun apa sebenarnya, Dayang? Racun yang sedang menjalar di telapak tangan Kanjeng itu adalah racun dari patahan anak panah Kanjeng sendiri. Ditambah lagi oleh racun yang dilepaskan Kanjeng Gusti Rakit Tanding pada potongan anak panah itu. Rakit Tanding? Apa hubungannya Rakit Tanding dengan potongan anak panahku ini? Bukankah aku melepaskan anak panahku ini pada seekor burung gagak yang akan menyerang Rana Dewi? Yang Kanjeng panah sebenarnya bukan seekor burung gagak. Tapi yang Kanjeng panah
adalah Kanjeng Gusti Raki Tanding. Raki Tanding? Betul, Kanjeng Batara. Kanjeng Gusti Raki Tanding masuk ke dalam tubuh seekor burung gagak. Jadi Raki Tanding masuk ke dalam tubuh seekor burung gagak untuk mencelakakan Rana Dewi? Betul, Kanjeng Batara. Dengan ini saya haturkan ribuan terima kasih. Karena Kanjeng Batara telah menyelamatkan nyawa Kanjeng Rana Dewi. Nyawa Rana Dewi? Saya mohon diri, Kanjeng Batara. Kalau Kanjeng Batara memerlukan saya, sebut saja nama saya 3 kali. Saya pasti datang. Ya. Mimpiku aneh tadi malam. Dayang pengasuh Rana Dewi datang memberikan sebungkus obat padaku. Aduh, kedua telapak tanganku membiru. Mimpiku ternyata betul. Kedua telapak tanganku membiru. Aduh, sakit luar biasa. Aduh, kedua telapak tanganku ini berdenyut-denyut. Mana bungkusan obat yang diberikan Dayang di dalam mimpiku itu? Apa ini? Apakah ini bungkusan obat yang diberikannya di dalam mimpi itu? Rasanya iya. Bungkusan obat itu memang dibungkus dengan daun jati ini. Aku harus minum cepat obat ini sebelum racun menjalar ke seluruh tubuhku. Rasanya sudah agak enak, tapi tanganku belum bisa menggenggam tombak. Ayo semua siap. Di sana. Apakah Kisanak tidak mendengar bunyi tambur? Iya. Cepat berkumpul ke induk pasukanmu. Iya, aku segera ke sana. Peperangan akan dimulai pagi, sedangkan aku tidak bisa memegang senjata. Batara. Kenapa kau? Apa kau sakit? Telapak tanganku agak bengkak, Kuti. Telapak tanganmu memang bengkak. Warnanya agak biru. Aduh. Apakah pagi ini kita jadi menyerbu ke perbatasan Pagaruyung? Jadi? Wah, kalau kau tidak bisa ikut berperang mendampingi aku pagi ini, maka aku harus merubah susunan pasukan. Kenapa harus tergantung aku, Uti? Bukankah aku hanya seorang prajurit biasa? Masih banyak prajurit yang lain. Tadi malam Panglima pasukan sudah memutuskan, Batara, bahwa kau akan ditempatkan sebagai pendampingku di dalam penyerbuan ini. Aku? Iya, karena selama ini kau ternyata adalah seorang prajurit yang sangat cekatan. Sehingga tadi malam aku sudah mengatakan padamu bahwa kau adalah seorang prajurit yang berbakat. Jadi tidak sia-sia kalau Panglima pasukan menunjuk kau yang ditempatkan di belakangku sebagai pendamping dalam penyerbuan nanti. Tambur peperangan sudah 3 kali dibunyikan. Sebentar lagi Panglima Perang akan memeriksa seluruh kesiapan pasukan Singasari. Obat bubuk yang aku minum tadi sangat manjur. Kini telapak tanganku sudah terasa agak enteng. Kau istirahatlah. Aku harus melapor pada Panglima pasukan bahwa kau tidak bisa serta dalam penyerbuan ini. Aku bisa ikut. Bagaimana kau bisa ikut? Bagaimana kau akan memegang senjata, memegang tali kekang kuda, sedangkan telapak tanganmu biru dan tidak bisa digerakkan? Aku sudah bisa memegang gagang tombak ini. Lihatlah. Aneh. Coba lihat telapak tanganmu. Lihatlah. Sudah tidak ada apa-apa kan? Aneh. Kau betul-betul luar biasa, Batara. Mari, dampingi aku dalam penyerbuan pagi ini. Ayo. Potongan anak panah yang membunuh burung gagak siluman ini masih terselip di pinggangku. Untuk apa lagi olehku? Potongan anak panah itu ada yang menyambarnya. Ada apa, Batara? Tidak ada apa-apa, Huti. Ayo, cepatlah sedikit. Panglima pasukan sudah menunggang kudanya. Iya. Batara dan Huti langsung menuju kedua ekor kuda yang masih tertambat di tempatnya. Lalu kedua orang itu melompat naik dengan tangkas ke atas punggung kuda yang masing-masing dari jarak yang cukup jauh. Keduanya melayang di udara dengan enteng, seperti 2 lembar daun kering yang sedang ditiup angin. Sementara itu, Raki Tanding sedang sakit di atas tilam kerajaan yang indah. Raki Tanding ditunggui oleh seorang tabib istana. Maaf, Putih. Aku belum tahu gelar pasukan yang akan kita pakai untuk menyerbu perbatasan musuh itu nanti. Sebenarnya tadi malam aku akan membawamu ke hadapan Panglima pasukan untuk mendengarkan petunjuk beliau. Tapi aku lihat kau sedang tidur nyenyak, sehingga aku tidak mau mengganggu tidurmu. Seharusnya kau bangunkan saja aku, Huti. Karena sebagai prajurit, aku siap melaksanakan perintah, baik di waktu siang maupun malam hari. Betul, Batara. Karena Panglima juga mengatakan begitu. Sehingga aku kembali ke kemahmu. Tapi
Ketika aku melihatmu sedang tidur menggigil kesakitan, maka aku urungkan niatku untuk membangunkanmu. Iya, aku memang tadi malam demam. Sebenarnya tidak perlu lagi aku jelaskan padamu. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Mengetahui secepatnya. Karena sudah sering di dalam beberapa perang kecil dan latihan di Singasari. Kau tunjukkan kecerdasanmu itu. Ya, tapi tidak ada salahnya aku katakan padamu sekarang bahwa gelar pasukan yang akan kita pakai dalam penyerbuan nanti adalah gelar Sapit Urang. Hah? Jadi nanti kau dan aku juga akan berada pada induk pasukan bersama panglima pasukan? Tidak. Tidak. Kenapa? Tadi panglima pasukan sudah memberi aba-aba padaku supaya kau berada di sebelah kanan pasukan sebagai pasukan penjepit. Kau memimpin di sebelah kanan, sedangkan aku di sebelah kiri pasukan dengan tugas yang sama. Aku ditugaskan sebagai pemimpin pasukan di sebelah kanan? Iya. Apakah panglima pasukan tidak salah pilih menunjuk aku, Ti? Tidak. Panglima pasukan tidak pernah salah memilih orang. Aku tahu betul itu. Apalagi orang-orang yang berasal dari Semboja. Semua adalah pemuda pilihan dan berbakat sebagai pemimpin prajurit. Mereka masih menyangka aku berasal dari desa Semboja di Singasari. Padahal aku adalah orang dari Masraya. Tapi sayang, aku belum dapat kesempatan untuk kembali ke kampung pasukanku. Andai saja aku bisa bebas dari pasukan ini. Aku akan kembali ke Mentilin, ke Tegal Sari. Aku akan mencari Nyi Guru. Aku akan katakan pada Nyi Guru bahwa aku telah gagal menemukan obat untuk beliau. Setelah itu mungkin Nyi Guru akan kecewa. Tapi apa boleh buat? Aku terima kekecewaan Nyi Guru. Karena memang begitu kenyataan yang aku alami. Bahkan aku bersedia dihukum oleh Nyi Guru. Dan mungkin setelah itu, aku diperbolehkan bertemu dengan Wulandari. Wulandari. Aku sudah sangat merindukanmu. Tapi apa boleh buat? Rindu ini terpaksa harus aku pendam saja. Kau melamun, Batara? Apa yang kau lamunkan? Kau takut menghadapi perang yang sebentar lagi akan kita hadapi ini? Atau kau takut mati dalam perang nanti? Tidak juga. Sebenarnya perang di mana-mana sama saja. Apakah perang itu kecil ataukah perang itu besar? Karena kematian di dalam perang tidak tergantung perang itu kecil atau besar, Huti. Tapi tergantung nasib. Kalau kita memang bernasib buruk, maka di dalam perang yang kecil pun kita akan mati. Dan kalau kita nasib baik, di dalam perang yang besar sekalipun, kita akan selamat dari maut. Betul juga kata-katamu itu, Batara. Tapi seorang prajurit tidak takut mati pada perang, bukan? Demi kesetiaan kepada negara, setiap prajurit rela berkorban nyawa. Bagus. Ayo, Batara. Medan perang sudah di hadapan kita. Lihat, Batara. Garis pertahanan musuh sudah berada di depan mata. Ya. Pasukan menggelar pagar betis. Batara, siap di sebelah kanan. Beres, Huti. Perhatikan, Batara. Panglima pasukan sudah memberikan aba-aba. Lihat ke depan. Pasukan Bambang. Lihat ke depan. Kalian adalah sebagai penjepit di sebelah kanan. Derap langkah prajurit-prajurit Singasari serta derap kuda-kuda pimpinan pasukan menderu maju ke medan perang di sebuah lapangan terbuka. Dengan cepat pasukan Singasari mulai melebar membuka diri, memenuhi lebar lapangan. Mereka membentuk gelar pasukan yang disebut gelar pasukan Sapit Urang. Sementara di kejauhan, pasukan musuh sedang menggelar pertahanan dengan barisan pagar betis. Di barisan depan sudah berjongkok dengan rapi pasukan panah yang siap menarik gendewa mereka. Sedangkan di barisan belakang, tampak barisan tombak dan barisan pedang melakukan pertahanan yang berlapis-lapis. Sedangkan di belakang sekali, pasukan berkuda sudah siap melakukan penyerbuan bila hal itu dimungkinkan dalam peperangan nanti. Mereka sabar menunggu pasukan Singasari sampai pada jarak jangkauan sasaran pasukan panah. Ketika pasukan Singasari sudah dalam jarak jangkau pasukan panah, maka anak panah mulai berterbangan. Namun pasukan Singasari bukanlah pasukan kemarin sore. Mereka hanya memancing pasukan panah musuh untuk melepaskan panah-panah mereka. Dan setelah panah-panah itu berhamburan, mereka cepat mundur atau berlindung di balik tameng-tameng yang mereka bawa. Lalu dengan cepat pula mereka memukul balik dengan serangan yang dahsyat. Sehingga perang yang dahsyat pun pecah. Pasukan Singasari mencoba memancing pasukan musuh untuk masuk ke tengah arena peperangan dengan cara melakukan gerakan mundur ke tengah-tengah induk pasukan.
Sementara sabit urang di kiri dan kanan pasukan bergerak melebar, maju perlahan-lahan dengan pasukan pemukul yang cukup tangguh. Pasukan perbatasan Pagar Ruyung semakin asyik menyerang prajurit-prajurit Singasari. Bahkan kini barisan kuda mereka mulai keluar dari sarang. Mereka menggebrak maju ke medan peperangan dengan pekik sorak yang membahana, sehingga membuat seluruh pasukan mereka bersemangat untuk terus maju ke dalam induk pasukan Singasari. Namun tampaknya barisan musuh tidak mempunyai pengalaman perang yang baik, sehingga dalam beberapa saat mereka sudah terpancing di dalam gelar pasukan Singasari. Mereka masuk ke dalam jebakan yang sudah menganga. Kini mereka tinggal menunggu waktu untuk dirobek dan diluluh lantakkan oleh pasukan pemukul yang berada di kiri kanan mereka. Dan ketika pasukan musuh asyik menyerang, maka waktu yang ditunggu-tunggu pun datang. Batara dan Huti bersama pasukan pemukul mereka mulai menjepit. Mereka mulai mengurung dari dua arah. Sementara induk pasukan Singasari mulai pula memberikan gebrakan yang mematikan. Kini barisan musuh tampak kebingungan dengan sergapan yang tiba-tiba itu. Apalagi pasukan yang dipimpin Batara menggunakan serangan yang membunuh. Di sini Batara memperlihatkan bahwa dia memang pantas diangkat menjadi seorang perwira pasukan yang handal. Gebrakan pasukan yang dipimpin Batara mengejutkan, sehingga pasukan musuh mulai bercerai-berai. Sementara pasukan yang dipimpin Huti yang menunggu pasukan musuh lari ke arah mereka. Atau induk pasukan yang dipimpin oleh panglima pasukan tinggal menunggu pukulan dari pasukan Batara. Sehingga bagai serigala yang sedang menyergap kelinci di dalam sebuah kurungan raksasa. Bahkan yang tidak sempat melarikan diri, mati di tangan prajurit-prajurit Singasari. Ketika hari mulai senja, ketika medan peperangan sudah sepi, yang tampak adalah mayat-mayat prajurit yang terbunuh di medan perang. Sementara Batara tampak terharu melihat kejadian itu. Prajurit-prajurit Singasari bekerja menguburkan lawan maupun kawan yang mati di medan perang. Sedangkan panglima pasukan mengawasi dengan cermat. Namun di kejauhan ada beberapa pasang mata yang menyaksikan kejadian ini. Tampaknya Singasari memang mengirim pasukan yang kuat ke Maleo, sehingga tidak sia-sia. Jadi kau sudah yakin sekarang kan, Hunta, bahwa kau harus cepat-cepat meninggalkan kerajaan Dharmasraya, karena tempat itu sudah tidak aman bagi perdaganganmu. Tapi aku belum bisa berpisah dengan Kandinya. Sudah sejak lama aku dan kawan-kawan yang lain menyuruhmu pergi meninggalkan negeri ini. Tapi kau selalu keberatan untuk meninggalkan perempuan itu. Padahal perempuan itu bukan perempuan baik-baik. Jangan-jangan dia juga adalah mata-mata pasukan kerajaan Dharmasraya. Aku tidak berpikir begitu. Kantini adalah wanita yang baik. Ia butuh pendamping dalam mengendalikan pemerintahan di tempatnya. Dan pendamping itu tidak ada orang lain selain aku. Kau pikirkanlah baik-baik. Karena kapal yang akan berangkat ke negeri kita tidak banyak. Paling-paling tinggal 3 kapal layar lagi yang akan bertolak dari Batanghari. Baik. Nah, setelah itu tidak ada kesempatan lagi bagimu untuk kembali. Karena pasukan Singasari pasti sudah tahu gerakan yang kita lakukan di sini. Rumah Ati ini sepi. Apakah mereka pindah? Kisanak? Ya, ada apa Nini? Apakah Kisanak kenal dengan penghuni rumah ini? Iya. Kemana mereka? Rumah itu sudah lama dikosongkan Nini. Apalagi sejak istri Parta itu meninggal dunia. Hah? Apa? Betul Nini. Atik meninggal dalam keadaan hamil tua. Apakah Kisanak tahu di mana Atik dikuburkan? Apakah Nini saudara Atik? Bukan, aku hanya kenalan perempuan muda yang malang itu. Nini bisa pergi ke rumah mertuanya. Tidak jauh dari rumah mertua itu Atik dikuburkan. Apakah kuburan itu di bawah pohon ketapang besar? Iya Nini. Terima kasih Kisanak. Aku harus ke sana. Pasti tangis bayi dari dalam kubur itu adalah bayi Atik. Nyi Sepi cepat bergerak meninggalkan rumah Atik yang tidak pernah dihuni lagi. Dia bergerak bagaikan angin karena dia ingin sampai di kuburan Atik sebelum matahari terbenam. Namun karena kuburan Atik itu sangat jauh, maka niat Nyi Sepi tidak kesampaian. Sehingga hari sudah malam pun, Nyi Sepi belum juga sampai. Di rumah orang tua Parta, di rumah mertua almarhum Atik, suasana juga tampak sepi. Karena pemilik rumah tidur dengan nyenyak. Namun di tengah ruangan masih tampak pelita menyala menerangi ruangan tengah.
Dan tiba-tiba ada bayangan berkelebat di dalam rumah. Kemudian bayangan itu berdiri di depan pintu rumah. Lama bayangan itu tidak bergerak, seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Apalagi yang kau tunggu, Parta? Cepat keluarkan aku dari dalam kuburan istrimu itu. Ayo, kenapa kau masih berdiri di depan pintu? Bukalah pintu rumahmu itu. Lalu kau pergi ke kuburan istrimu. Siapa kau? Kau masih bertanya siapa aku? Bukankah aku sudah kau tolong beberapa hari yang lalu? Siapa kau? Aku adalah orang yang kau tolong beberapa hari yang lalu. Siapa kau dan tampakkan wujudmu? Bukankah kau telah menolong membuangkan segala macam jimat yang ditanam bapakmu di atas kuburan istrimu? Dan kini kau harus menolongku kembali. Marta, kau bicara dengan siapa? Kau bicara dengan siapa, Marta? Aku mendengar dari dalam kau bicara dengan seseorang. Dengan siapa ya? Rasanya aku tadi masih tidur di dalam kamar, Pak. Kau pasti bicara dengan seseorang. Lihat, kau sudah bersiap-siap akan pergi malam ini. Dan pasti kau pergi ke kuburan istrimu. Iya ya. Kenapa aku tiba-tiba berdiri di sini? Kau pasti mengikau lagi. Ayo masuk. Iya, Pak. Tapi aku akan pergi ke kuburan Ati, Pak. Ini kan masih malam, Parta. Untuk apa kau pergi ke sana malam-malam begini? Apakah tidak bisa ditunda sampai besok pagi? Tapi, Pak. Kenapa lagi? Orang itu masih menunggu di halaman rumah kita, Pak. Mana? Mana ada orang di halaman rumah kita, Parta? Nah, mana? Tidak ada kan? Iya, ya. Kok tidak ada siapa-siapa? Mari, tidur kembali. Iya, Pak. Ada apa lagi? Pak, aku mendengar orang itu memanggil-manggil lagi, Pak. Itu hanya perasaanmu saja. Nah, itu, Pak. Itu Pak. kan suara anjing melolong, bukan suara orang. Ayo. Tapi, Pak, pintu itu jangan ditutup, Pak. Biarkan saja pintu ini tertutup. Nanti kalau orang itu datang lagi, bagaimana, Pak? Kau mungkin sudah gila, Parta. Mana ada orang yang datang ke rumah kita ini? Tapi, Pak. Aku dan ibumu kan sudah bilang berkali-kali. Jangan kau turutkan betul kemauan hatimu itu. Kalau kau terus-terusan begini, lama-lama kau bisa gila. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Tidak, aku hanya mendengar suaranya saja. Dan pasti dia masih jauh. Parta, kenapa kau jadi begini sejak istrimu meninggal? Jangan kau hiraukan lagi. Orang yang kau maksud tidak ada. Mari, tidurlah. Nah, itu, Pak, itu. Nah, Pak, Bapak dengar itu? Sepertinya suara langkah kaki orang, Pak. Kok suara langkah kaki orang? Seperti suara angin. Itu memang langkah kaki orang, Pak. Langkah kaki orang yang bicara dengan aku tadi, Pak. Tidak mungkin. Nah, dengar, Pak, dengar. Ada yang mengetuk pintu rumah kita, Pak. Iya ya. Akan kubukakan, Pak. Tunggu dulu. Orang itu pasti yang bicara padaku tadi, Pak. Tapi aku tidak bisa melihat wujudnya. Iya, sebentar. Jangan dibukakan pintu. Aku mau bertemu dengan orang itu, Pak. Kau lagi? Iya. Kau yang bicara padaku tadi? Tidak. Kau jangan main-main ini. Sejak kapan aku main-main padamu, Parta? Kau mempermainkan istriku. Sampai istriku meninggal karena kamu. Kini kau mencoba mempermainkan aku. Parta. Jangan bertindak kasar begitu. Tapi dia... Apakah kau tidak malu? Mau memukul seorang perempuan tua yang lumpuh dan buntung sebelah tangannya? Dia yang telah mengganggu Ati, Pak. Sampai Ati meninggal, Pak. Kau salah duga, Parta. Justru aku datang kemari untuk menolongmu. Maaf, Nini. Siapa sebenarnya Nini? Aku biasa dipanggil Nyi Sepi. Dan aku dulu pernah datang beberapa kali ke rumah dia. Apa keperluan Nini datang ke rumah anakku ini dulu? Maksud kedatanganku ke rumah mereka untuk menolong keduanya dari bahaya. Tetapi justru mereka berdua curiga padaku. Dan ternyata apa yang aku cemaskan itu terjadi. Maksud Nini? Bukankah akhirnya berakibat fatal pada istri dia? Karena dia dan istrinya terlampau percaya pada seorang perempuan yang bernama Rompang. Kau mulai lagi memutarbalikkan cerita, Nyi Sepi. Aku bicara sungguh-sungguh, Parta. Mari Nini. Mari kita masuk ke dalam rumahku supaya bisa bicara lebih tenang. Baiklah.
Mari Nini, aku tolong untuk masuk. Terima kasih. Aku bisa sendiri. Bapak jangan terpengaruh dengan kehebatan perempuan ini. Karena dia akan bisa mencelakakan kita, Pak. Kau dari tadi selalu menantangku, Parta. Kalau kau masih begitu, maka akan aku tinggalkan rumah ini. Jangan Nini. Harap Nini sudi bicara dengan aku. Karena akulah orang tua Parta. Baiklah, aku akan bicara denganmu. Apa yang akan Nini bicarakan padaku? Katakanlah. Baru saja aku melewati kuburan istri anakmu ini. Dari kuburan itu aku selalu mendengar tangis seorang bayi. Aku baru mendengar kejadian ini. Ada tamu? Kemarilah. Nini ini baru saja lewat di dekat kuburan Ati. Dari dalam kuburan itu terdengar tangis bayi. Betul, Nyai. Bagaimana bisa begitu? Begini ceritanya. Pohon ketapang besar. Mungkin pohon ketapang itu yang dimaksud pemuda tadi. Betul. Ini pohon ketapang besar. Katanya di bawah pohon ketapang ini kuburan Ati. Kemarin malam pun aku melihat Parta di kuburan ini. Ini dia. Ini sebuah kuburan. Tidak ada lagi kuburan di sini kecuali ini. Pasti ini kuburan Ati. Jadi aku tidak salah kalau kemarin malam aku melihat Parta di kuburan ini. Karena ini kuburan istrinya. Apa yang dikerjakan laki-laki itu kemarin malam? Apa yang dia gali di kuburan ini? Tangis bayi. Dari mana tangis bayi itu? Rasanya tidak ada rumah penduduk di sekitar tempat ini. Dari dalam kuburan ini. Waktu Atik meninggal, dia sedang hamil besar. Apakah dia melahirkan di dalam kubur? Tidak mungkin dia melahirkan di dalam kuburannya. Aku tidak percaya. Tangis seorang perempuan. Aku harus tahu siapa yang menangis dari dalam kubur ini. Apakah betul Ati ataukah dia? Nyi Sepi memejamkan matanya lalu dia duduk bersila. Sementara pikirannya dia tujukan pada suara yang berasal dari dalam kuburan. Dan ketika pikirannya sudah bersih, ketika hatinya sudah bersih dari segala hal-hal yang selama ini ada, tiba-tiba Nyi Sepi melihat dengan perasaannya sesuatu yang mengerikan dari dalam kuburan Ati. Dia bukan melihat sosok mayat Ati di dalam kubur itu, akan tetapi dia melihat sosok aneh sedang meringkuk dan terikat di dalam rahim mayat Ati. Sehingga Nyi Sepi terkejut bukan main. Rupa. Pasti ini semacam siluman. Ati pasti tewas karena ada sosok aneh di dalam kandungannya itu. Yang digali Parta adalah siluman ini. Untuk melepaskan siluman ini dari dalam rahim almarhum istrinya. Aku harus cegah sosok aneh ini. Tidak boleh dilepaskan. Biarkan saja dia terikat seperti itu. Sehingga dunia ini kan aman. Aku harus cepat ke rumah orang tua Parta. Itulah yang aku alami. Sehingga aku harus cepat-cepat kemari. Untuk mencegah kalian. Dia bohong, Pak. Tidak ada makhluk aneh di dalam rahim istriku. Pasti itu bayi Ati, Ibu. Bayi Ati. Ati telah melahirkan bayinya di dalam kubur. Bukankah Ati sedang hamil besar ketika dia meninggal? Betul begitu, anakku. Betul, Bu. Bayi itu harus kita tolong. Dia masih hidup, walau istriku sudah meninggal. Kakang, mari kita tolong cucu kita yang lahir di dalam kuburan ibunya. Jangan. Jangan kalian ke sana. Kalian akan menemui bahaya. Jangan dengarkan ocehan gombal orang tua ini. Ibu tidak percaya pada ceritanya, Parta. Ayo, Kakang, kita ke kuburan Ati. Tunggu dulu. Lebih baik kita pertimbangkan juga keterangan ini. Tidak usah, Pak. Tidak usah. Tidak usah dihiraukan dia. Justru aku rasa dialah dulu yang telah mencelakakan Ati. Sampai istriku itu meninggal. Kau jangan meremehkan aku terus, Parta. Kau mau apa? Mau apa? Kau mau mengorbankan kami sekeluarga. Kau mau membunuh kedua orang tuaku. Pergi kau dari rumah ini. Ayo pergi. Pergi. Aku tidak mau pergi. Sebelum kalian urungkan niat kalian. Kalau kau tidak mau pergi, maka aku yang harus melemparkanmu keluar rumah ini. Parta!
Kenapa tiba-tiba tenaga Partha bisa sehebat itu? Dan kemana mereka? Nah, itu mereka. Hit! Tunggu! Nini sampai lagi di sini. Ada apa lagi, Nini? Kenapa kau halangi jalan kami? Aku tidak akan membiarkan kalian pergi. Dan kau, Partha, kau sedang kerasukan tenaga gaib. Kau harus diobati. Nah, Bapak dengar itu. Dengar, Pak. Ibu dengar itu. Perempuan gembel ini mengoceh tidak karuan. Dia berusaha mengulur waktu supaya anakku tidak bisa kita tolong. Nah, pingsanlah kau. Mukaku, kenapa aku merasa pusing? Hah? Nenek itu pingsan, kan? Iya. Oh, kau aneh sekarang, Partha. Dari mana kau memiliki kekuatan hebat seperti ini? Aku tidak sempat menerangkannya sekarang, Pak. Kita harus cepat ke kuburan nanti. Ayo, Kang. Tapi bagaimana dengan ini? Dengan ini bagaimana? Biarkan saja di sini. Paling-paling sebentar lagi dia sadar. Lalu dia pergi. Iya, Kang. Biarkan saja perempuan ini. Tampaknya dia memang gila. Iya. Partha dan kedua orang tuanya pergi meninggalkan Nyi Sepi yang masih tergeletak pingsan. Mereka menuju kuburan Ati. Sementara malam sedang bulan purnama. Sekitar tempat yang sepi itu menjadi terang benderang disiram cahaya bulan. Sesampai di sana, mereka langsung memeriksa sekitar kuburan. Mereka tidak mempedulikan lagi kesunyian yang mencekam di sekitar kuburan itu. Ketika mereka berdiam diri agak lama, maka tiba-tiba terdengar sayup-sayup tangis bayi yang berasal dari dalam kuburan. Kedua orang tua Partha terkejut. Namun Partha tampak tegang. Di wajahnya tidak terbayang sedikit pun rasa gembira. Matanya mulai liar. Keadaan ini tidak diketahui oleh kedua orang tuanya. Bahkan bapak Partha sibuk mencari-cari benda yang pernah ditanamkannya di atas kuburan Ati. Tapi benda pemberian seorang dukun itu sudah tidak ada lagi. Karena Partha sudah membuangnya jauh-jauh. Apakah kau tahu ada benda yang aku tanam di sini, Partha? Jangan banyak bertanya, Pak. Ayo, gali kuburan ini untuk menolong bayiku, Pak. Partha, kau kenapa? Ayo gali, Pak. Kalau tidak, kau akan aku kuburkan di sini sekarang juga. Partha, ini bapakmu. Kenapa kau bicara begitu padaku? Aku tidak peduli siapa kau. Ayo gali. Betul kata Nini tadi. Kau rupanya betul-betul sedang kemasukan roh aneh. Terus, Partha. Terus, suruh mereka menggali kuburan ini. Kalau kau tidak mau menggali kuburan ini, maka kau akan kulemparkan seperti perempuan gembel tadi. Kau rupanya sudah kurang ajar, Partha. Sekali lagi kau bicara begitu, maka kau betul-betul akan kubunuh. Partha, jangan lepaskan pikiranmu itu. Anak kualat kau, Partha. Kau cekik aku. Apakah kau akan aku habisi sekarang juga? Kurang ajar. Berani kau menampar aku. Sudah. Kenapa harus berkelahi, sudah? Sudah. Kenapa kau mukuli bapakmu itu, Partha? Jangan lari kau. Jangan lari. Akan aku cari dukun untuk menghukummu, Partha. Nah, pendengar yang berbahagia, ikutilah lanjutan kisah ini esok hari pada waktu dan gelombang yang sama. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang episode ke-17, Tangis Bayi di Dalam Kubur. Dipersembahkan oleh Denhas Adia Suara bekerja sama dengan PT Sinar Effendi Murni, produsen tablet obat kuat Aladina, obat terlambat bulan Menpas Kapsul, tablet obat kuat dan pegal lindung Duta Rema, dan jamu godok Cap Gorilla. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.